Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Nah, teman obsesif, pasti kamu penasaran dong gimana sih rasanya jadi pemimpin di tempat kerja. Kemudian, bagaimana caranya untuk sampai ke titik sana dan apa saja tantangannya nanti jika sudah menjadi seorang leader. Nah, menjadi leader itu sendiri nggak cuman managing people, tapi managing ourselves. Nah, maksudnya kayak gimana? Masih dalam kerjasama obsesif dengan HRD Bacot, di episode kali ini teman obsesif bakal kita ajak untuk membahas tentang kepemimpinan di tempat kerja. Ada Mincot dan Suliana Andiko selaku Project Manager Medio Podcast Network by KG Media bakal mengulik kepemimpinan di tempat kerja, mulai dari perspektif pemimpin sampai pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di pikiran kalian nih para fresh graduates. Penasaran? Yuk jangan kemana-mana, langsung aja kita dengerin obrolannya berikut ini. Memang harus lebih talkative ya. Karena kan kita juga kerjanya sama temen nih, kerjanya itu sama orang ya, bukan sama mesin gitu kan. Iya benar. Oke. Nah, mungkin sebenarnya banyak yang belum mengerti nih secara praktek sebenarnya leader tuh kan managing people ya, bagian dari tugasnya ya. Tapi juga managing their self gitu. Nah, sebenarnya bagaimana lo membedakan managing people dengan managing their self gitu, dan kaitannya kedua hal tersebut dengan dinamika tim kalau dari pengalaman lo? Oke. Ya, sebenarnya ya dua hal kan, ada managing people sama managing self gitu kan. Orang itu kalau mau naik ke level yang di atas, dia udah mulai selesai dengan dirinya sendiri. Udah mampu nge-manage dirinya sendiri, mulai dari emosi, mulai dari ego gitu kan. Mulai dari hal-hal yang bersifatnya itu pribadi lah, itu mulai ditahan. Kadang lo pernah dengar nggak sih Mbak, kalau di bawah kan dia masih bisa curhat ya ke atasnya gitu kan. Tapi terkadang kalau udah di level yang lebih tinggi, lo nggak bisa curhat sama yang lebih di atas. Benar. Karena ya bisa cuma to the point aja. To the point gitu kan, Pak. Saya nggak bisa semuanya. Gitu. Tapi lo nggak bisa heart to heart gitu kan, ngobrol non formal, nggak ada embel-embel kata-kata berkaitan dengan kerjaan gitu kan. Susah. Pada akhirnya yaudah Pak, saya nggak bisa kayak gini gitu kan. Tapi nggak bisa tuh ngobrol, Pak, gue itu nggak bisa deh kayak gini. Gue ngerasa gini. Tapi akhirnya tuh the point dan lebih bersifat profesional gitu. Beda ke bawahnya, bawah lu bisa ngobrol sama yang di atas gitu kan. Tapi kalau yang di atasnya mau ngobrol yang lebih di atas, udah beda lagi. Kalau ngeluh dihajar sama manajer yang di atasnya, lu bisa kerja nggak gitu kan, karena pressure-nya lebih tinggi gitu kan. Nah itu yang pertama, kaitannya gitu, karena setelah kita bisa manage yourself, managing self, baru kita bisa naik ke yang lebih tinggi, managing people. Itu karena kalau ini udah selesai, kita bisa enak tuh ngelola tim, dan kita bisa lebih paham. Dan itu juga balik lagi relate ke yang pertama tadi, orang tuh harus punya yang namanya empati. Nah empati itu muncul dari kita gimana nge-manage diri kita sendiri. Oh, gue dulu susah banget gini. Oh ya, gue harus gimana ya sama tim ini ya gitu kan. Nah kayak gitu tuh, itu bisa muncul. Ini ya Mbak ya, apa yang gue lakuin ya. Kadang pas ngontrol tim, oke, ini butuh apa nih. Pada akhirnya diajak ngobrol dulu. Oke, kalau butuh ini, oh ya udah gitu. Terus tadi apa Mbak? Kaitannya kan self sama yang managing people sama dinamika tim. Nah, dinamika tim lain. Nah, dalam proses ini ya, ngelola tim pasti kan ada dinamikanya kan. Ya kita mesti paham sih Mbak, kapan kita itu harus narik timnya yang kencang, kapan kita harus agak lebih slow down gitu kan, narik kemudian direnggangin, narik direnggangin ya.
kita pasti ngelihat sih, ngerasa gitu kan. Balik lagi kemampuan untuk kita merasakan apa yang orang lain rasakan atau empati itu penting dalam dinamika ini. Dan empati balik lagi munculnya kalau kita udah pernah ngerasain sebelumnya. Ya benar. Oke. Terus misalnya buat fresh grade gitu ya, sebenarnya ada nggak sih tips yang bisa melihat kualitas dari calon user gitu ya, atau misalnya saat mereka udah hire gitu, kira-kira nih gue cocok sama dia apa enggak sih, atau selain tadi empati dan komunikasi gitu ya, kira-kira gimana caranya mereka lihat red flag nih dalam calon leadernya dia gitu? Ya, ngelihat red flag tuh macam-macam ya. Artinya yang pertama, atasan lo tuh menghargai nggak sih area pribadi di timnya gitu kan. Kayak kita ya nggak jauh-jauh lah, kemarin kita ngelihat ada orang marah-marah gitu kan, nampol timnya sendiri gitu kan karena nggak balas Sabtu Minggu gitu kan, Sabtu Minggu dibales marah gitu kan. Oh iya, benar. Ya kan, nah itu salah satu kan red flag, artinya dia nggak bisa menghormati private areanya timnya sendiri gitu kan. Ya kalau nggak ya lu nge-WA nggak dibalas ya udah gitu, besok tanyain lo kemana kemarin gitu kan. Ini gimana ya? Udah kan masih ada hari berikutnya gitu kan. Gitu. Dan lo harus paham kalau tim lo tuh juga punya kegiatan pribadinya sendiri-sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, lo mesti paham kalau atasan itu tuh kadang akan selalu marah bila kondisinya tidak cocok. Nah, marah itu akan lebih baik kalau orang itu marahin orang lain itu di tempat yang berbeda, gitu. Artinya terpisah. Di ruangan tersendiri dimalahin gitu kan, itu better, lebih baik daripada lu dimarahin di depan banyak orang gitu. Kebalikannya, ketika atasan itu memberikan apresiasi ya, kalau bisa apresiasinya tuh diberikan di banyak orang, jadi dia lebih termotivasi. Nah, red flag-nya suka marahin di depan banyak orang dan tidak memberikan apresiasi. Yaitu contoh orang yang nggak bisa memotivasi secara basic sih Mbak. Memberikan apresiasi kan itu basic ya. Iya, dan benar. itu salah satu bagian dari memberikan motivasi gitu kan. Tapi kalau atasan aja udah nggak bisa memberikan motivasi, susah. Padahal kerjaannya timnya itu nanti juga ngefek ke kerjaannya dia sendiri. Betul. Ya, dan bentuknya macam-macam ya. Macam-macam banget. Jadi ternyata kalau dari sisi gue agak kurang fond sama leader yang basa-basi gitu motivasinya. Yuk bisa yuk. Aduh tuh gue itu that's kayak iya kayaknya lu try to be relevant banget sama anak Jaksel kali ya gitu. Padahal ya sebenarnya kayaknya motivasinya bukan kayaknya nggak relevan gitu dengan isu yang sedang dihadapi gitu. Jadi ya itu juga perlu belajar sih. Jadi ya bagaimana memotivasi tim tuh seni sih sebenarnya menurut gue. Seni. Lo bisa tuh Mbak marahin depan banyak orang, bisa. Tapi itu seni. Seninya adalah lo marahinnya bareng sama orang-orang yang lain yang punya kesalahan yang sama. Ya, okay. Itu baru nggak ada masalah. Tapi kalau dimarahin sendiri, wah itu feel-nya beda. Karena gue punya teman yang kerja di FMCG gitu kan. Karena di bagian sales itu tuh pressure-nya cukup tinggi. Mereka tuh sering dimarah-marahin. Untungnya dikata-katain. Wah bego lu dan lain-lain. Banyak tuh Mbak kayak gitu di BA Group. Untungnya yang dimarahin tuh gak cuma dia, tapi semua orang di dalam grup itu. Jadi ya kayak konformitas lah ya, psikologi konformitas lah ya. Lo kalau punya masalah yang sama, punya kondisi yang sama, ya dan itu nggak cuma terjadi di lo sendiri, itu lo jauh lebih kuat gitu. Ada yang lebih nguatin. Beda kalau lo dimarahin sendiri. Ya benar-benar.
Dan Iya juga sih, rasanya beda sih. Dan lagian beda. kalau lu begitu sendiri itu sebenarnya udah bukan marah sih sebenarnya. Ya walaupun kalau jadi gue selalu punya prinsip kalau memang lagi emosi banget, ya jangan dipanggil anaknya. Ya, Itu kayaknya bagian dari managing self juga ya. Jadi managing ya self, ya emosional. pasti kenceng, pasti marah gitu ya. Tapi kalau kita lagi puncak kemarahan, terus kita call dia atau misalnya kayak langsung, padahal sebenarnya permasalahannya itu kompleks gitu ya. Iya. Itu akhirnya lu jadi nggak ngomong apa yang lu ngomong sih. Iya, karena kebanyakan akhirnya datang, misalkan dipanggil buat nyeritain permasalahan, tapi karena rasa marah lo belum mereda gitu kan, jadinya jatuhnya dimarahin semuanya, dimarahin terus kan, lebih dominan marahnya gitu. Jadi manage emotional, quotation ya mbak, EQ ya, gue lupa ya, emotional quotient ya, emotional quotation mah quotient. invoice. Invoice mulu nih. emotional quotient gitu kan. Terus di dalamnya ada anger management dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau lo di anger management aja nggak bisa, ya susah sih. Kadang ada juga orang yang menampilkan dua kepribadian yang berbeda, baik di kantor maupun di rumah itu bisa berbeda. Iya. Hebat sih kalau yang bisa menampilkan kayak gitu tuh, karena capek. Iya. Iya sih, itu proses belajar terus lah. Itu udah wisdom sih kalau menurut gue. Udah pelan-pelan harus belajar ke arah wisdom. Oke. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih buat first timer manager gitu kayak. Kira-kira learning curve apa sih yang mesti diperhatikan supaya mereka bisa lebih excel in becoming a leader? Kan biasanya mereka suka banyak melakukan kesalahan nih awal-awal gitu. Tapi sebenarnya kesalahan seperti apa yang mereka bisa pelajari dan kemudian bagaimana cara mereka bisa lebih baik menjadi seorang leader? Oke, ini ya pertama kali mimpin tim ya. Betul. Pertama tuh pasti akan kesulitan yang namanya getting trust ke tim. Pasti susah karena awal-awalnya, apalagi timnya lama gitu kan, timnya orang-orang lama, terus tiba-tiba masuk gitu kan, lo lebih junior gitu kan, wah itu manage getting trust-nya susah. Nah, getting trust itu bisa diambil ketika bisa lo bangun ketika lo turun untuk ngebantu tim lo itu, kesusahannya apa, kesulitannya apa, lo bantu. Itu yang pertama gitu. Karena prinsipnya adalah ketika ada orang kesusahan, orang itu susah, terus lo bantu dan dia jauh berkembang dari yang sebelumnya, nah itu sentimennya bisa berbalik gitu, bisa ngasih hal positif gitu, yang tadinya negatif. Terus kalau memang atasannya tuh bawahannya atau timnya tuh senior banget gitu kan, udah sepuh gitu kan, 40-an, lo masih umur 30-an gitu kan, jadi manajernya dia gitu kan, ya lo harus paham basic maupun detail operasional dari pekerjaan tim lo sendiri. Jadi lo paham, nggak dibohongin, biar nggak dibohongin, intinya seperti itu. Kalau lo bisa lebih jago, biasanya orang-orang itu akan jauh lebih respect ke lo. Tuh. Ini ini adu mekanik ya istilahnya ya. Adu mekanik nih mbak, ke karyawan yang lebih senior gitu. Yang memang hal-hal kayak gini itu banyak dipakai ketika ketemu dengan orang-orang operasional. Ya kan, orang-orang operasional tuh karena merasa lebih lama di lapangan gitu kan, oh saya gini. Tapi dia nggak ngelihat bahwa di atasnya dia itu masih ada jauh orang yang jauh lebih capable, tapi secara umur bisa jauh lebih muda, itu banyak. Dan dia nggak realize terhadap itu. Ya satu caranya ya itu tadi, show your skill, mau nggak mau, buat getting trust. Terus yang ketiga
biasanya kesalahan yang ketiga itu adalah berkaitan dengan task management. Karena orang yang tadinya karena leader baru itu biasanya berangkat dari individual contribution, maka kadang-kadang pekerjaan itu tuh nggak turun sampai ke bawahnya, cuma dikerjain sama dia sendiri. Alhasil dia overload nih, karena seharusnya kerjaan yang dibagi ke di bawahnya itu bisa dibagi ke bawahnya, dia kerjain semua. Iya, betul. Makanya harus paham, walaupun lo bisa paham terhadap mengenai pekerjaan itu secara operasional, secara detail, lo mesti harus bisa membagi ke bawah gitu. Dan membagi ke bawah itu pun harus juga punya trust ke tim di bawahnya. Susah loh, Mbak. Lo pengen, lo nggak mau harus ngedeliver gitu kan, tapi nggak percaya, akhirnya jatuhnya micromanage. Tapi kalau lo ngedeliver tapi lo juga ngebantu ngebimbing, nah itu jauh lebih mudah gitu loh. Gitu. Ya, kalau nggak setiap kerjaan yang dilimpahkan ke tim itu harus selalu diberi feedback agar standar atau kualitas kerjanya tuh bisa menyamai apa yang kita harapkan. Kayak gitu sih, Mbak. 3 hal tadi yang bisa disampaikan. Itu tadi bener banget sih, dari individual kontributor terus jadi belajar untuk deliver gitu ya, dan actually not feeling guilty about it ya. Iya. Gitu, jadi ya saat dia deliver atau delegation delegation itu ya sebenarnya justru dia lagi menciptakan orang lain yang bisa nantinya mungkin bisa kayak seperti dia gitu. Itu kayaknya itu train feeling sih. Jadi menurut gue sih itu mungkin yang paling sering gue temui juga ya, selama misalnya dulu di Kompas, terus kemudian di kantor yang sekarang juga. Jadi kayak buat gue how to delegate and actually not to feel guilty about it, karena itu sebenarnya actually bisa membantu sih, sehingga si leader ini kan jadi bisa lebih punya bandwidth ya untuk mikirin hal-hal yang lebih strategik. Iya, benar. Gitu. Itu penting. Itu penting banget sih. Jadi ya itu on point banget. Oke, any last words mungkin dari Mincot nih sebelum kita benar-benar closing? Practical tips. Kalau lo punya leader yang bagus, jangan lupa untuk duplicate semua hal-hal yang baik. Gitu. Dan lo kalau punya leader yang jelek ataupun leader yang secara leadership nggak oke, gunakan experience itu juga untuk belajar bagaimana menjadi leader yang baik dan memantau, dan gunanya untuk memutus generasi berikutnya agar nggak ketemu leader yang dengan attitude jelek yang sama. Wih, mantap. Kurang lebih seperti itu. Intinya kita semua bisa belajar dari leader yang baik dan leader yang buruk lah ya. Iya, tinggal benar. Kita mau ambil POV yang mana. Oke. Yang bagus lanjutin, yang jelek dipotong. Iya, benar. Oke, thank you banget Mincot for this episode. Semoga pendengar obsesif juga bisa belajar banyak ya, terutama baik first line manager maupun fresh graduate maupun yang aspire to be leader, bahkan mungkin kalau ada mahasiswa yang dengerin di level-level UKM. Karena itu juga mungkin exposure pertama mereka untuk jadi seorang leader. Jadi semoga bermanfaat. Thank you banget ya Mincot. Sampai jumpa di episode berikutnya.